Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk dapat hadir bersama di pengajian Ahad pagi di Al-Fat Islamic Center Kauman Muntilan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua Bapak Ibu Sedoyo di tempat ini, di majelis ilmu ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dicatat untuk kita semua sebagai amal soleh kita kelak yang akan kita ambil dan petik pahalanya pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan serial kajian kitab dan akhlak dari Bulughul Maram. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan pembahasan al-birru wassilah, yaitu kebaikan dan menyambung hubungan silaturahim. Kita bacakan pada hadis nomor 1266 ini. Wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu, dari An Jabir ibn Mut'im radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Kalau kita dengar lafaz muttafaqun alaih, artinya muttafaq itu artinya disepakati atas hadis ini. Ya, kalau kita baca hadis kemudian ada di penghujung hadis itu tulisannya muttafaqun alaih, maka maksudnya adalah bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Muttafaqun alaih, bahwa hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan derajat sahih keduanya. Ya. Jamaah sekalian, sehingga secara derajat hadisnya maka hadis ini adalah hadis sahih. Ya, bukan hadis hasan, bukan juga dhaif. Ya. Jadi sahabat yang bernama Jabir bin Mut'im, atau maaf Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala an, ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, qati'un, orang yang memutus, ya. Yakni, yaitu maksud dari memutus di sini adalah qati'a rahimin, yaitu orang yang memutus tali persaudaraan. Ya. Kalau kita dengar hadis ini bagaimana Bapak Ibu? Ini kan hadis ini peringatan gitu ya. Bahkan bisa dibilang hadis ini adalah ancaman. Ancaman bahwa Rasulullah mengabarkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wah, ini kan bahasanya sangat keras. Peringatan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga.
Ya, la yadkhulul jannah. Tentu ini membuat kita khawatir, ya. Membuat kita hati-hati. Kenapa kok Rasulullah SAW sampai mengabarkan tidak akan masuk surga? Padahal Bapak Ibu yang kalau hormati, tentu semua kita, saya dan kita semua berharap untuk mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Semua orang berharap masuk surga, tetapi Rasulullah SAW justru kemudian mengingatkan kalau mau masuk surga perlu diwaspadai, ya. Perlu kemudian hati-hati karena ada amalan yang di situ menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk surga. Dan Rasulullah mengabarkan dengan sabdanya la yadkhul, la tidak, yadkhul dia masuk al-jannah yaitu surga. Qati'un, siapa yang tidak akan masuk surga? Qati', orang yang memutus. Ya. Qati' adalah orang yang memutus, dan maksud dari sabda Rasulullah ini adalah qati'a rahimin, yaitu orang yang memutus tali persaudaraan. Bapak Ibu yang kalau hormati, pada pertemuan sebelumnya ya sedikit kita mengulang sedikit saja kaitannya dengan makna rahim dalam bahasa Arab. Ya. Di sini Bapak Ibu yang Allah hormati, ar-rahim, ya, ar-rahim, rahimah dari kata rahimah yarhamu, ya, rahim. Kinayatun 'anil ihsan ilal aqaribi min dawin nasabi wal ashar. Siapa yang dimaksud dengan rahim itu sebenarnya? Ya, salah satu di antara definisinya Bapak Ibu, rahim adalah kinayah 'anil ihsan, bentuk berbuat baik, ilal aqrabin, kepada kerabat, min dzawin nasabi wal ashar, kerabat yang di situ ada hubungan nasab atau hubungan ashar. Ashar itu maksudnya adalah hubungan karena pernikahan. Ya. Jadi kalau kita lihat pada definisi rahim pada ungkapan dalam bahasa Arab ini Bapak Ibu, berarti kita bisa melihat bahwa rahim itu semua orang yang masih ada hubungan nasab dengan kita, ya, berarti kakak kandung, adik kandung, ya, paman, bibi, ya, ponakan, ya, itu masih ada hubungan rahim. Atau zawin ashar, atau karena disebabkan pernikahan. Pernikahan berarti di sini adalah kalau kita kemudian melihat dari ungkapan rahim ini adalah berarti mertua, bapak mertua, ibu mertua, kakak ipar, adik ipar. Oh ya. Ini kan diawali ya karena ada hubungan pernikahan. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, kita kembali pada hadis ini tadi. Rasulullah SAW mengabarkan la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahim. Jadi kalau kita kemudian tadi kembali kepada definisi sebelumnya, makna rahim itu tadi orang yang ada hubungan nasab dan orang yang ada hubungan karena diawali disebabkan karena pernikahan. Ya. Makanya dalam Islam yang namanya mertua itu sama derajatnya dengan orang tua. Ya. Bapak mertua, ibu mertua derajatnya sama dengan orang tua sendiri. Ya. Saudara ipar, ya, kakak ipar, adik ipar itu juga masih menjadi bagian dari ya kerabat yang kemudian dari definisi tadi yang disebut dengan dawil ashar yang kemudian perlu dikuatkan. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, ketika tadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus tali hubungan silaturahim, apa makna
tidak akan masuk surga ya. Orang yang memutus dari hubungan silaturahim, makna dari tidak masuk surga ini bagaimana? Maka Imam An-Nawawi ya rahimahullah taala, Imam An-Nawawi adalah salah satu imam ya dalam mazhab Syafi'i. Rujukan mazhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi. Beliau diberikan usia tidak panjang, hanya kurang lebih 40 tahun, dan beliau wafat belum menikah ya, tapi karyanya banyak dan beliau menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i ya. Imam An-Nawawi beliau menjelaskan ya dalam pengertian tidak masuk surga ini siapa mereka. Yang pertama beliau menjelaskan bahwa layadkhulul jannah itu maksudnya adalah orang yang memang benar-benar tidak akan masuk surga disebabkan karena mereka tidak mengimani kewajiban menyambung hubungan silaturahim. Dan yang dimaksudkan ya mereka ini adalah tentu orang-orang, kalau orang-orang yang tidak beriman berarti mereka itu adalah orang kafir ya. Jadi la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang tidak mengimani kewajiban menyambung silaturahim, yaitu mereka orang kafir, maka selama-lamanya tidak akan pernah masuk surga. Diawali pada ayat ini Bapak Ibu. Kalau kita nanti membaca surat Muhammad ya, surat Muhammad ayat 22 ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian sudah berpaling? Apakah kalian memang berpaling dan tidak mau mengikuti kebenaran? Imam Al-Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir beliau menyebutkan siapakah mereka ini orang yang berpaling. Ya, beliau menafsirkan salah satu di antaranya yang pertama adalah orang munafik. Yang kedua orang Arab Quraisy. Yang ketiga adalah orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Jadi fahal asaitum in tawallaitum ini, ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Tapi kepada tiga ini tadi. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang Arab Quraisy, musyrikin maksudnya, orang-orang musyrik Quraisy, dan yang ketiga adalah orang Yahudi. Ya. Antufsidu fil ardi, maksud pada ayat fal asaitum in tawallaitum, pada ayat ini maksudnya adalah mereka ini tiga golongan ini benar-benar menolak, berpaling, tidak mau mengikuti syariat dan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka tidak mau mengikuti kebenaran Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, maka antufsidu fil ardi, pastilah mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak hanya itu, wa tuqatti'u arhamakum, dan mereka akan memutus hubungan rahim, hubungan tali persaudaraan yang ada hubungan nasab atau juga karena pernikahan. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang kalau hormati, Imam An-Nawawi tadi ya kita sebutkan di awal tadi menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahim, dan benar-benar tidak akan masuk surga. Dan makna tidak akan masuk surga berarti mereka akan diazab selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, di dalam neraka, yaitu tadi dari tiga golongan yang kita sebutkan berdasarkan pada tafsir pada ayat ini. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang kalau hormati, kalau kita melihat hari ini, mohon maaf ya,
Berapa banyak nyun sewu orang tua yang ada di barat sana, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Nasrani, yang sudah menelantarkan orang tua mereka sendiri. Maka di sana banyak panti-panti jombo. Orang sepuh orang tuanya kalau sudah sepuh anaknya tidak mau merawat, negara bertanggung jawab untuk kemudian memberikan tempat pada orang-orang tua mereka yang diterlantarkan oleh anak-anak kandungnya sendiri. Dan itu real. Hari ini masih terjadi di barat, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi ini ayat ini benar adanya. Ya. Bahwa wa tuqatti arhamakum tidak hanya orang-orang tiga golongan yang kita sebutkan tadi, ya, baik orang munafik, orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi, mereka melakukan apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yaitu mereka tidak hanya sekedar memutus hubungan silaturahim, bahkan durhaka kepada orang tua mereka sendiri. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sedangkan dalam agama kita, ya tentu justru kita disuruh untuk tadi menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan kerabat kita, ya, dan juga diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita semua. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah hormati, sikap yang dilakukan oleh mereka, antufsidu fil ardi wa tuqatti arhamakum, kemudian Allah mengabarkan dengan firman-Nya, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah, wa asammahum, ya, kemudian mereka bisu, wa a'ma absarahum, dan mereka buta. Dan ayat ini sekali lagi Bapak Ibu yang kalau hormati, ayat ini bukan untuk kaum muslimin, bukan untuk orang yang beriman. Tapi ayat ini memberikan peringatan bahwa orang yang memutus hubungan silaturahim ancamannya begitu keras. Karena Allah mengabarkan mereka adalah orang-orang yang dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianggap bisu, kemudian buta matanya. Ya. Wa a'ma absarahum, di sini salah satu di antara tafsirnya sebetulnya bukan buta mata pandangannya, tapi buta hatinya, ditutup, ya, kebenaran, dan mereka sendiri yang menutup kebenaran itu karena mereka berpaling, ya, dari apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kebenaran Islam. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan pada hadis ini, ya, la yadkhulul jannata qati', orang yang memutus hubungan silaturahim, hubungan kerabat, benar-benar tidak akan masuk surga. Berarti maknanya mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan siapa mereka? Yaitu tiga golongan yang disebutkan dalam tafsir ini, sebagaimana kita sebutkan dari tafsir Zadul Masirnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu yang kalau hormati, Imam An-Nawawi menjelaskan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Maksudnya adalah diakhirkan untuk masuk surga jikalau yang melakukan itu notabene adalah seorang muslim ataupun muslimah. Kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Jadi yang kedua kata Imam Nawawi dalam menjelaskan di sini, yang pertama orang kafir, jelas mereka tidak akan masuk surga, dan jelas dalam perilaku mereka akan memutus hubungan rahim. Yang makna kedua adalah akan diakhirkan untuk masuk surga, ya,
seandainya yang melakukan memutus hubungan silaturahim itu adalah orang-orang Islam, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Jadi tidak masuk surga di awal-awal, tapi diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dilakukannya ketika na'udzubillahi min dzalik di dunia pernah memutus hubungan silaturahim. Jadi akan dibersihkan dulu. Ya. Kata Profesor Dr. Khalid As-Sabat beliau mengatakan karena surga itu adalah tempat suci. Surga itu tempat yang di sana tidak ada kehinaan, tidak ada kotoran sama sekali. Maka untuk orang masuk ke surganya Allah harus dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya, gitu ya. Maka beliau juga menjelaskan, Profesor Dr. Khalid As-Sabat, ya, beliau menyebutkan maka untuk bisa masuk surga itu orang itu harus dibersihkan dulu dosa dan kesalahannya. Seandainya di dunia pernah melakukan tadi memutus hubungan silaturahim, maka dia akan dibersihkan dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari siksa neraka. Amin. Setelah itu baru kalau Allah menghendaki maka yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang kalau hormati, ya mengimani ya adanya surga menjadi kewajiban kita, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan bahwa ada orang yang masuk surga ketika menyeberangi jembatan Sirat, dan semua umat manusia termasuk saya dan kita semua akan melewati itu. Rasulullah mengabarkan jembatan Sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Dan semua orang akan melewati jembatan itu. Ada orang yang melewati secepat kilat, langsung masuk ke surga, dan termasuk kita semua Bapak Ibu. Allahumma amin. Ada yang harus merangkak, ada harus yang berjalan biasa. Dan Rasulullah SAW sambil memohon kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Karena kalau terjatuh berarti di bawahnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan semoga termasuk kita semua juga. Allahumma amin. Ya. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk masuk surga di awal. Ya. Di awal begitu dibangkitkan, dihisab langsung masuk surga. Ada yang tertatih-tatih, ada yang kemudian ditunda dulu. Dengan kemudian yang bersangkutan ya naudzubillahi min dzalik dibersihkan dosanya dulu, karena mungkin salah satu di antara dosanya adalah tadi memutus hubungan silaturahim. Maka kembali di sini Bapak Ibu yang kalau hormati, kita sebutkan tadi apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya rahimahullahu taala, bahwa la yadkhulul jannata qati, bagi seorang muslim dan muslimah, benar ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pemahaman pada hadis ini bagi seorang muslim yang muslimah seandainya dan mudah-mudahan tidak ya melakukan pemutusan hubungan silaturahim, maka dia akan diakhirkan masuk surga dengan kemudian dihisab terlebih dahulu dan mungkin dibersihkan dosanya di naudzubillahi min dzalik di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terbebas dari siksa neraka kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah hormati ya. Kemudian di sini dijelaskan waqtulifa fir rahimi allati yajibu wasalaha wa yahrumu qat'aha ila thalathati aqwal. Ada 3 pendapat masyhur di kalangan para ulama ya berkaitan dengan orang-orang yang diharamkan atau dilarang kita memutus hubungan silaturahim. Yang pertama di sini Bapak Ibu, yang maksudnya harus dijalin silaturahimnya. Annahar rahimu
allati yahrumun nikahu bainahuma. Ya, yang pertama di kategori siapa yang harus disambung hubungan rahimnya dan tidak boleh untuk diputus adalah orang-orang yang masih ada hubungan mahram. Hubungan mahram yang tidak boleh dinikahi. Ya, berarti saudara kandung mahram tidak boleh menikah. Dan itu dosa besar. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak boleh saudara kandung melakukan hubungan pernikahan. Jelas itu haram. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini juga sedih kita karena terjadi orang tua dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena ini di hari ini kita disedihkan dengan berita-berita yang na'udzubillah itu bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk berarti itu hubungan rahim, berarti ada mahram, tidak boleh. Berarti harus dijaga hubungannya. Berarti antara anak dengan orang tua mahram harus dijaga hubungannya. Saudara kandung mahram karena tidak boleh menikah, harus dijaga hubungannya. Antara paman dan keponakannya, atau bibi dengan keponakannya, karena itu mahram, tidak boleh menikah. Dan pernah terjadi kasus, ya, Pak Leknya jatuh cinta sama ponakannya sendiri. Naudzubillahi min dzalik, itu nggak boleh. Karena itu ada hubungan mahram dan yang harus dijaga hubungannya, tapi tidak boleh melakukan pernikahan. Termasuk di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalau melakukan pernikahan, jadi semua yang seandainya melakukan pernikahan, maka pernikahan itu batal secara hukum Islam. Ya tadi saudara kandung, kemudian paman dengan ponakan, na'udzubillahi min dzalik, ya. Fa ala hadza la yadkhul auladul a'mam wal ammat wala auladul akhwal wal khalat. Maka kalau kita ngomong hubungan yang ada hubungan mahramnya, maka dalam poin pertama ini yang tidak masuk mahram yang boleh dinikahi, berarti gitu ya, adalah sepupu. Oh ya. Sepupu berarti anaknya paman, anaknya bibi, anaknya paman, anaknya bapak, ya, sepupu dari kakak kita, ya, sepupu dari paman kita, dari bibi kita, maka mereka bukan mahram. Ya, berarti kalau sepupu itu boleh dinikahi. Ini tapi mereka, ya ini pendapat pertama yang disebutkan berkaitan dengan orang yang harus dikuatkan hubungan rahimnya. Ya. Termasuk di sini disebutkan tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Dalam Islam itu tidak boleh seseorang menikahi wanita sekaligus menikahi bibinya. Ya. Tidak boleh kan? Jadi menikahi anak dari mertuanya punya adik perempuan misalnya, jadi itu bibi dari wanita ini, maka tidak boleh menggabungkan menikahi antara wanita yang mana itu istri dan kemudian menikahi bibi dari istrinya. Dalam Islam nggak boleh, ya. Karena di situ nanti akan, ya, salah satu di antara alasannya karena akan memutus, ya, hubungan rahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama itu terbatas kepada semua orang yang masih mahram, ada hubungan mahram dengan kita. Definisi mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram. Ya. Maka ini pendapat pertama. Dan orang-orang itu berarti harus kita jalin hubungan mereka, ya, karena ini menjadi bagian dari menjaga silaturahim.
Yang kedua, pendapat yang kedua, kategori kedua orang yang ini lebih umum lagi. Kalau tadi kan sempit. Kalau mahram berarti tidak banyak tadi kita sebutkan. Orang tua, saudara kandung, keponakan. Ini mahram. Jadi hanya terbatas pada 3 orang ini. Kategori yang kedua lebih luas lagi. Ya, annahuma kana bainahuma tawaruth. Yang mana ini yang disebut dengan keluarga yang ada hubungan rahim yang harus dijalin silaturahimnya adalah orang yang mendapatkan hubungan waris. Ya. Kalau hubungan waris kan berarti di sini lebih luas lagi. Karena warisan itu kan ke atas, ke bawah, ke samping. Ke atas, ke bawah, ke samping itu maksudnya kalau ada seorang laki-laki suami meninggal masih punya ayah, masih punya ibu, maka ayah ibunya bisa dapat warisan. Nanti ke bawah kalau masih punya anak, cucu, nanti semua ada hitungannya dalam Islam. Ya, berarti ini masih menjadi bagian keluarga yang harus dijaga hubungan silaturahim. Ke samping, ya, ke samping kalau seandainya begini, ada kasus misalnya suami istri dia tidak punya anak, ya, kemudian ayah dari keduanya sudah meninggal semua, mertuanya juga bapak ibu kandung yang meninggal, bapak ibu mertuanya juga sudah meninggal. Kebetulan suami istri ini tidak punya anak, dilalahnya suaminya meninggal dunia, ya, dilalahnya suaminya meninggal dunia, lalu kemudian berarti kan tinggal istrinya. Nah, dalam ketentuan hukum waris dalam syariat agama kita itu, harta peninggalan suaminya itu nanti hitungannya dibagi juga dengan saudara kandung dari si laki-laki itu. Berarti istrinya dapat, ipar dari si istri ini dapat. Nah, ini kan kalau ngomong ipar kan berarti lebih luas lagi. Kalau ini dengan penjelasan siapa yang harus kita jalin hubungan rahimnya atau silaturahimnya adalah orang-orang yang nanti ada ya mendapatkan ketentuan mendapatkan waris. Ya. Jadi kalau ada tadi wanita semata wayang yang sudah tidak punya orang tua, tidak punya saudara kandung, kemudian meninggal, punya saudara kandung, tidak punya saudara kandung dia, tapi suaminya punya saudara kandung. Dia tidak punya anak si wanita ini, maka harta warisan dari suaminya itu secara ketentuan syariat dibagikan juga kepada ipar-iparnya si wanita ini. Padahal ipar kan bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Ipar itu boleh menikah. Oh iya. Ya, misalnya contoh saya punya kakak. Kakak saya menikah dengan wanita, kakak saya meninggal dunia. Misalnya Mas Abdurrahman itu meninggal dunia. Kemudian ada istrinya, ini kan ipar. Kakak saya punya adik namanya Mas Subhan misalnya. Nah, Mas Subhan ini menikahi janda dari kakak, ini janda iparnya kan gitu. Karena ipar itu bukan mahram. Bukan mahram itu berarti boleh dinikahi. Ini contoh real ya di kehidupan kita. Ya, jadi makanya Bapak Ibu yang kami hormati tadi berkaitan dengan kalau yang pertama, kategori pertama kan karena hubungan mahram saja yang terbatas pada 3 orang. Begitu warisan maka akan semakin meluas. Termasuk dalam kasus yang kita sebutkan tadi, ipar dari si wanita tadi mendapatkan, padahal ipar itu bukan mahram. Ya, bisa menikah ya adik ipar dengan kita dengan ipar kita itu bisa menikah. Seandainya sudah meninggal suaminya, kalau meninggal suaminya nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya, ini lebih luas lagi. Ya, kategori yang ketiga lebih luas lagi. Disebutkan di sini yang harus dikuatkan hubungan silaturahimnya adalah umumul qarabati biqat'in nadhari an hurmatin nikahi awil irsi. Dan ini yang rajih, ini yang kuat pendapat yang ketiga ini yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada hubungan mahram ataupun hubungan waris. Berarti ini yang dikuatkan oleh mayoritas jumhur ulama Islam
Yang kemudian kita Bapak Ibu menjaganya tidak hanya terbatas kepada sekali lagi orang yang ada hubungan mahram dengan kita, tidak juga sekedar orang-orang yang berhubungan dengan harta warisan, tapi yang ada hubungan kerabat. Berarti sepupu dari simbah, nah gitu kan, sepupu kita yang nisan. Nah, itu berarti itu masih. Kalau mau lebih lebar lagi berarti saudara-saudara dari ipar kita. Berarti itu masih menjadi bagian dari kerabat. Karena kalau kita ulangi lagi Bapak Ibu jangan saya kita sebutkan rahim itu adalah disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan. Dan pendapat yang kuat untuk kemudian kita menjalin silaturahim adalah kerabat yang tidak hanya dibatasi dalam hubungan mahram ataupun hubungan waris. Berarti kalau kembali kepada ini nasab dan pernikahan, berarti tadi ipar-ipar semua, ponakan-ponakan dari ipar kita, ya adik-adik dari mertua kita, ya bibik-bibik kita dari mertua kita, paman-paman, jadi akan lebih luas lagi. Dan ini yang pendapat yang paling kuat untuk kemudian kita menjalin hubungan rahim itu. Nah, Bapak Ibu atau silaturahim. Di sini dijelaskan menyambung hubungan tadi. Menyambung itu bagaimana sih maksudnya? As-silatul haqiqatu wal birru laysa liman bainaka wa bainahu min aqaribika tabadul bisilati wal birri wal ata'i waz ziyarah. Wa nahwi dzalika fa hadha yusamma mukafi'an. Yang dimaksud ya, penjelasan yang dimaksud menyambung ya, namanya menyambung kan berarti kalau kita ibaratkan itu tali ini udah putus. Maka ayat yang kita bacakan juga misalnya di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, di surat An-Nisa ayat pertama itu kan Allah mengabarkan dan menceritakan kepada kita berkaitan dengan bagaimana awal mula penciptaan manusia dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam. Dari Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk kirinya Hawa. Kemudian ada Qabil, ada Habil dan keturunannya dan sampai kita semua. Ya. Dan di situ kemudian Allah mengingatkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hubungan karena nasab, hubungan karena pernikahan itu harus dikuatkan. Dan kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Berarti kalau ibarat tali itu talinya udah putus. Nah, memahami kata silah menyambung, maka di sini disebutkan kepada kerabat kita. Kita sepakat dengan penjelasan yang terakhir tadi, berarti kerabat itu tidak terbatas pada hubungan mahram, tidak terbatas pada hubungan warisan, tapi lebih luas lagi karena nasab dan karena pernikahan. Maka tidak dimaknai menyambung itu berbuat baik, ya, mengunjungi, ya, datang bawa oleh-oleh. Kalau dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah saling memberikan balasan. Jadi kalau orang datang, kerabat kita datang ke rumah kita, kemudian dia datang bawa oleh-oleh, suatu ketika kita juga berkunjung ke sana, ya, bawa oleh-oleh juga misalnya, atau juga tidak bawa oleh-oleh juga nggak apa-apa, tapi kita juga berkunjung ziarah, ya. Itu dalam bahasa penjelasan makna bahasa Arabnya itu adalah al-mukafi, yaitu kita saling berbalas kebaikan. Tapi kata Rasulullah SAW, maka yang disebut menyambung itu sebagaimana sabda Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilal ladzi idza qati'at rahimahu wasalah. Yang dimaksudkan menyambung itu bukan berbalas kebaikan. Kalau berbalas kebaikan itu jelas berarti dia sudah menyambung.
Karena bagian dari makna silaturahim adalah tadi saling mengunjungi, bertanya kabar. Bahkan tadi Profesor Dr. Khalid As-Sabat belum menyebutkan kita bertanya kabar melalui media sosial kepada keluarga kita, kerabat kita tadi, itu sudah menyambung. Itu berarti membalas kebaikan. Tapi kemudian maknanya menyambung itu adalah walakinnal wasil alladhi idza qati'at rahimahu wasala. Menyambung itu ya tadi, kalau ibarat tali sudah putus talinya itu, maka kemudian dia merajut kembali tali itu. Ya. Itu namanya baru betul-betul dimaknai dengan menyambung kembali yang sudah lama putus. Dan ini yang berat. Beratnya kenapa Bapak Ibu? Karena di sini ada hadis juga yang kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan ini juga sebagai penguat bagi kita semua untuk terus menjaga hubungan silaturahim dan jangan memutus. Ya. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asilahu. Wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Jadi kita makna kerabat kan lebih luas tadi. Yang penting ada jalur nasab, yang penting ada jalur karena pernikahan. Wa yaqta'unani, saya menyambung hubungan mereka. Wa yaqta'unani, tapi mereka itu memutus terus. Wa uhsina ilaihim, saya berbuat baik kepada mereka. Wa yasi'una ilayya, tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Jadi ini peristiwa ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Seseorang datang kepada Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah, saya menyambung kerabat saya tapi mereka memutus. Memutus itu banyak Bapak Ibu, banyak banget ya. Memutus itu maksudnya tidak mengakui sebagai saudaranya, disapa tidak menjawab, dikasih makanan dibuang di depannya. Ini itu maksud memutus. Lalu kemudian diundang tidak datang, punya gawe ora cawe-cawe, itu bisa masuk pada kategori pemutus. Ya. Maka di sini dia berusaha untuk menyambung, tapi apa? Wa yaqta'unani, tapi mereka terus memutus, tidak mau. Wa uhsinu ilaihim, saya berbuat baik kepada mereka. Wa yasi'una ilayya, tapi balasannya buruk. Mereka mencela saya, menghina saya. Ya. Ini saya baru-baru ada mahasiswa saya orang Papua, punya paman di Purwokerto. Jadi dia merantau dari Papua ke Purwokerto, datang ke kantor berkaca-kaca sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena dia ditolak sama Pak D-nya bukan paman, Pak D-nya, padahal itu kakak dari ayahnya. Jadi diketuk pintu tidak dibuka, padahal di situ ada suara di dalam. Bahkan ketika datang anaknya di luar, tiba-tiba buru-buru masuk, dikunci, dia ketuk sampai 3 kali nggak dibuka. Itu hari ini masih banyak sekali. Saya sampai kadang bilang gini, oke, saya jadi mediator aja. Kalau kamu izinkan, ayo ketemu paman Pak Dimu itu, nanti kita diskusi. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini juga Bapak Ibu juga menjadi orang yang membantu orang lain agar tidak terjadi tadi putus hubungan. Biasanya kan pasti ada masalah. Saya tanya, apakah ayahmu dengan pamanmu itu ada masalah keluarga? Dia diam gitu, nggak mau jujur awalnya. Pasti kan nggak mungkin Pak D itu pasti ada masalah. Apakah karena warisan? Tebak langsung gitu. Apakah Pak D-mu dengan bapakmu itu punya masalah tentang warisan? Nah, ini mesti tak cari masalahnya dulu. Jangan sampai nanti sok-sokan menjadi mediator jebul salah paham kan itu. Tapi ini kan saya sayang. Saya aja seandainya itu saya Bapak Ibu, wah ya Allah, ini kan berat sekali. Tapi itu jangan khawatir. Kamu jangan bilang itu pernah terjadi zaman Rasulullah. Lihat di hadis sahih dalam Imam Muslim ini. Seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan mengadukan kerabatnya tadi. Ya.
Wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berlemah lembut kepada mereka, wa yajhaluna alayya, dan mereka masa bodoh pada saya. Ini kan harus lengkap ya Bapak Ibu. Mencoba menyambung, mereka malah memutus. Mencoba berbuat baik, mereka membalas dengan keburukan. Apa? Berlemah lembut, masa bodoh. Nah itu terjadi pada diri kita, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya wis sisan wae teko meneh gitu. Tidak Bapak Ibu. Ya, ini Rasulullah kemudian bersabda bagaimana ini? Ini kan juga penting bagi saya dan kita semua. Mungkin terjadi dan jangan pernah terjadi pada diri kita. Tapi mungkin terjadi pada orang lain yang saya ceritakan tadi. Yang itu baru terjadi bulan kemarin. Juli kemarin dia mengadukan curhat pada saya. Dan saya berusaha untuk kemudian menjadi bagian kaum muslimin sama muslim untuk kemudian coba merekatkan itu, walaupun masalahnya memang besar sekali. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah mengabarkan ketika memang kondisinya seperti itu, disambung malah memutus, dibaikin malah mencela, kita berlemah lembut malah masa bodoh, maka Rasulullah mengatakan in kunta kama qulta, seandainya kamu sebagaimana yang kamu katakan tadi, memang kondisinya seperti itu, mereka tidak mau sama sekali, faka'annama tusifahumul malla, maka seolah-olah seperti kamu itu telah melemparkan kepada mereka bara api. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus membela kamu, ya, ketika kamu terus melakukan itu. Jadi ini ada kata kunci di sini Bapak Ibu. Kata kuncinya madumta ala dzalik, ini sebagai kata kunci. Jadi maknanya apa? Walaupun sudah disakiti, dan sakitnya itu di sini, di hati. Dan itu Bapak Ibu, saya juga pernah dicurhati. Ya, masih bukan saudara saya, tapi teman datang bawa hadiah makanannya diterima, dilempar di depan matanya. Ya, gitu. Jadi masya Allah, dan itu yang cerita mesti sambil nangis gitu kan, apa? Sakit banget gitu. Jadi ini si adik ini memberikan makanan kepada kakak kandungnya sendiri. Ya, dikasihkan, dan kakak kandungnya itu di hadapan mata si adiknya sendiri itu dilempar ada hadiahnya itu, oleh-oleh, dan itu makanan. Dan gimana, makanan kan tidak boleh dibuang ini ya. Seandainya, dan tidak ada dalam syariat boleh membuang makanan ketika makanan itu belum basi kan gitu ya. Ini masya Allah. Tapi seandainya, makanya kalau saya sendiri ya, mungkin ya kita dalam kehidupan kita itu ada perlakuan dari kerabat kita yang seperti ini, tetap kata kunci di ujung hadis ini Bapak Ibu. Madum ta'ala dzalik. Jadi teruslah engkau menyambung itu walaupun dia memutus. Teruslah engkau berbuat baik kepadanya walaupun dia mencelakan. Teruslah kamu bersopan santun pada walaupun dia masa bodoh. Karena apa? La yazalu ma'aka minallahi dhahir. Kamu akan tetap mendapatkan pembelaan Allah. Dan di sini ancamannya Bapak Ibu. Kalau yang bersangkutan tadi, yang memutus, yang mencela, yang masa bodoh itu tidak sadar diri, maka ka'annama tusifahumul malla, maka seolah-olah seperti engkau melemparkan padanya bara api. Dan penjelasan dalam hadis ini juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi itu Bapak Ibu punya syarah Sahih Muslim. Jadi kalau kita ada hadis, ini hadis seperti ini, kemudian kita ingin paham hadis ini seperti apa, Imam Nawawi punya buku namanya Syarah Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi menjelaskan ya ini dalam hadis ini, ya ini di ujung ini Imam Nawawi menjelaskan pada hadis ini maksud dari melemparkan bara api ke wajah orang yang memutus hubungan rahim itu maknanya adalah kelak pada hari kiamat. Dan ini hadis ini selaras dengan hadis yang di awal tadi, la yadkhulul jannata qati'un, bahwa orang seandainya dia seorang muslim ataupun muslimah, naudzubillahi min dzalik, pernah melakukan tadi memutus hubungan silaturahim yang ada hubungan nasab juga karena hubungan pernikahan, maka kelak pada hari kiamat
akan diazab terlebih dahulu, dibersihkan dulu dosanya. Salah satu bentuk azabnya tadi dilempar dengan bara api, barulah nanti dia insya Allah mudah-mudahan tetap bisa masuk di surga walaupun tidak di awal ketika dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karenanya tadi kita sebutkan tema kita menjalin hubungan ya rahim, maka itu jalan untuk kemudian kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perkataan Bapak Ibu yang sedikit ini bisa menguatkan ya keimanan kita dan menguatkan amal soleh kita, karena memang setiap amalan Bapak Ibu yang di situ ada pahala besar, maka kadang-kadang ujiannya juga besar. Apalagi dalam menjalin hubungan rahim yang kadang-kadang mungkin ya tadi seperti yang telah dicurhatkan oleh seorang sahabat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disakiti, diputus, dicela, masa bodoh, tapi Rasulullah tetap menganjurkan lakukan itu terus. Maka seperti engkau telah memberikan kepadanya bara api dan itu menjadi bagian dari azab neraka seandainya yang bersangkutan ya tidak bertobat dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum meninggal. Seandainya kemudian kok dia taubat, dia sadar dan menyambung hubungan lagi, Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan itu menjadi jalan masuk surga. Dan berapa banyak juga Bapak Ibu saya menyaksikan orang dulu di masa mudanya seperti tidak pernah menyapa, tapi ternyata di masa tuanya bisa duduk bareng. Saya pernah diceritai oleh seseorang itu dulu masa mudanya mereka bermusuhan, kerabat, tapi sekarang mereka bisa tertawa, terbahak-bahak, duduk berdua. Berarti apa? Sudah hilang masa lalunya itu dan mereka sudah menjalin hubungan lain, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu